Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke ya, di kesempatan kali ini saya kedapatan sepatu Puma ya. Ini sepatunya, sepatu Puma. Dan ini dari luar kota juga. Dan ini mau diganti outsole-nya ya, karena outsole-nya sudah tipis ya. Dan ini sol jenis karet. Oke, untuk agar lebih cepat ya, kita bisa simak saja bareng-bareng dengan saya di meja pengerjaan. Oke ya, ini saya sudah di meja pengerjaan dan tentunya apa? Tentunya itu jika kita mau mengganti kita harus melepaskannya dulu ya. Kawan-kawan pasti sudah tahu. Dari sini sudah saya lepaskan di bagian depan. Saya mau lanjut melepaskan saja ya. Sudah saya lepas di bagian depan. Untuk melepaskannya biasa ya saya menggunakan aseton Tokyo Nail Polish Remover agar lebih mudah ya, agar lebih cepat juga. Nah, ini kameranya biar pas ya. Ya kan bisa lihat ya. Ini kita tuangkan aseton, langsung nah dia langsung kayak apa ya? Kayak langsung anjlok gitu ya. Ini padahal kalau kita tarik seperti ini sulit ya. Tapi ketika kita tetesin aseton kan bisa lihat sendiri. Loh kok nggak anjlok ya? Karena ini ya. Nah, ya, langsung anjlok. Perlu tarikan yang agak lebih ya. Hati-hati ya kalau ada yang luka kita bisa ulang lagi ya karena oh emang udah agak uzur ya bahannya. Bentar. Ya. Emang di sini emang agak uzur ya bahannya. Ya, sini sama. Mungkin kita bisa mulai dari sini saja ya. Tetap sama ya. Memang bahannya ini sudah kurang bagus ya. Tapi kita minimalisir ya, jangan mentang-mentang bahannya seperti ini kita sobek saja. Kita harus meminimalisirnya. Ya, proses pembongkarannya. Jadi kawan-kawan harus sedia aseton di rumah untuk pembongkaran-pembongkaran seperti ini ya. Memang yang ini sudah agak uzur daripada yang kanan ya. Saya harus hati-hati banget nih. Bentar, biar pas. Nah, ini pas. Harus hati-hati banget nih saya.
Ya, sudah terlepas ya. Ini bagian sepatunya ya. Ini bagian solnya. Dan kali ini saya akan betul-betul membahas pergantian sol sepatu bola ya. Saya yakin pasti di luar sana kawan-kawan pernah membeli sol sepatu, outsole sepatu atau bagian telapaknya, dan ketika dipasang di sepatunya itu enggak pas ya, kurang sedikit. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Kalau kita lihat ini sepatunya nomornya 40 ya. Tapi 40 setengah atau berapa ini sudah nggak terlihat ya. Dan kebiasaan itu sepatu bola seperti Adidas, Nike atau Puma atau apa tuh namanya satu itu Mizuno itu kebanyakan nomornya itu nggak pas 40 ya. Ada yang 40 setengah, ada juga yang 40 2/3 atau berapa, pokoknya ada pecahannya di belakangnya. Nah, dan itu sangat membuat kita kesusahan dalam menentukan ya. Kita anggap ini 40 berapa, ini 40 ya, kita anggap ini nomornya 40. Kalau kita coba ya, saya coba pakai KDH karena saya biasa sering pakai KDH. Ini yang nomor 40 41 ya. Ini bisa dilihat nomornya 40 41. Ini seharusnya pas ya. Seharusnya pas. Ketika kita pasangkan ya, ketika kita pasangkan ini dia ternyata ini ya, ini yang belakangnya sudah pas ya kan, kalian lihat ya. Ini yang depan ternyata sisa segini ya, sisa segini ya, sekitar setengah senti ya, sisa segini, sisa sekitar setengah senti. Kalau kita undurkan ke belakang lagi biar ini agak naik sedikit ya, menutupi bagian bekas ini, kita coba tutup seperti ini dan kita lihat untuk depannya masih tetap ada sisa sekitar 1/4 senti ya. Dan untuk bagian ini ya 1/4 senti, dan untuk bagian belakangnya juga kita harus nekuk banget seperti ini. Oke ya, berarti nomor 4041 itu kegedean ya, nggak terlalu pas banget. Tapi kalau kita nekat pasangkan nomor 4041, ini tetap bisa ya dengan cara depannya dikasih lebih sedikit seperti segini ya, setengah ini ya sedikit, dan belakangnya kita kasih sedikit juga ya, maka nanti akan pas ya, jatuhnya akan pas. Tapi itu juga mempersulit kita ya. Dan kita coba lagi pakai KDH. Ini KDH juga. Ini KDH yang nomor 3. Mana nih? Nggak terlihat. Nah, ini 3839 ya. Jadi di bawahnya kalau ini 4041, mana nih ya? Ini 4041 dan ini 3839. Kita coba pakai KDH yang di bawahnya ya. Nah, malah ini kurang ya. Malah ini kurang. Kalau belakangnya kita kasih segini ya, depannya itu kurang tuh ya. Kan bisa lihat sendiri, kurang ya, kurang nutup, nggak menutup. Apakah ini bisa dipasang? Ya jawabannya tetap bisa kalau dipasang, cuman sangat jelek ya. Mending lebih sedikit daripada kurang seperti ini ya. Nggak bagus nanti buat main bola ya. Numpang seperti ini nggak bagus. Soalnya numpang ya, nggak bagus. Terus solusinya gimana ya? 3839 nggak bisa, 4041 nggak bisa. Ini sudah benar-benar, sudah ini nomor di bawahnya, ini nomor di atasnya. Kedua-duanya kalau ini kebesaran, kalau ini kekecilan. Dan di sini saya ada solusi ya. Solusi. Oke ya, di sini saya ada solusi. Jika kawan-kawan memakai yang KDH ini ya, yang nomor 4041 kok kebesaran dan pakai ini nomor 3839 kekecilan ya. Saya akan pasangkan lagi ya, contoh lagi. Ini yang ini tuh ya, kebesaran ya, sedikit ya. Sedikit banget, tapi ini sangat menyusahkan kita ya. Sangat menyusahkan. Dan ini
juga kekecilan ya. Itu ya kurang. Depannya numpang ya, nggak bagus. Dan di sini saya ada solusi ya. Solusinya pakai sol lain selain KDH, yaitu yang harus di tengah-tengahnya. Jadi kalau ini 38 39, ini 40 41, jadi di tengah-tengahnya, yaitu ini ambil atasnya 39, ini ambil bawahnya 40. Jadi kita cari sol yang nomornya 39 40 ya. Ini pinggirkan dulu karena saya mau mengambil sol yang 39 40. Dan saya punya sol seperti ini ya. Nah ini ya, ini nomornya 3940 ya, kawan-kawan bisa lihat ya, 3940 ya. Jadi nomornya di tengah-tengah antara sol tadi. Kalau yang ini saya rasa, saya kira, saya jamin pasti pas ya. Mari kita contoh pasangan saja ya. Bentar ya. Mari kita pasangkan saja ya. Kalau ini pasti saya rasa sangat pas ya, karena nomornya di antara tengah-tengah yang tadi. Kita mulai dari belakangnya ya. Seperti ini, sekitar segini ya. Dan untuk depannya, nah ini ya. Untuk depannya kawan-kawan bisa lihat pas ya. Nih, untuk depannya pas di garis yang awal kita membongkar ya. Ini ada garisnya, ini pas. Nah, itu ya. Itu pas. Dan belakangnya juga kita rasa pas ya, nggak numpang. Tapi kelemahan sol ini adalah untuk bagian tengahnya itu dia sempit, dan nanti ini ya bekas sisanya itu akan terlihat segini ya. Kalau yang aslinya kan ini lebar ya, lebar. Tapi kalau yang gantian, kalau pakai ini sempit ya, bisa kalian lihat sendiri ya, ini lebar, ini sempit tengahnya ya. Jadi pasti nanti akan bagian tengah ya akan terlihat tidak tertutup ya, tidak tertutup oleh solnya. Dan seperti ini ya, tidak tertutup oleh solnya, tapi masih aman dan masih bisa ya, masih aman dan tentunya masih bisa walaupun tidak tertutup solnya. Dan kesimpulannya adalah seperti itu. Ketika kita punya sepatu yang dipasangkan sol apa saja itu tidak cocok, kita nomornya diambil yang satu di atasnya, yang satu di bawahnya, pasti saya rasa akan pas. Dan mari kita pasangkan saja ya. Kebetulan yang satu itu sudah saya lem ya, ini saya pinggirkan dulu. Yang satu akan saya yang satu mari kita coba pasangkan saja ya. Ini ya, yang satu akan saya pasangkan saja. Dan ini ada garis ya. Ini garisnya sudah saya besarkan ya. Sepatunya sudah agak saya besarkan karena ini di ballpoint yang hitam ini garis yang sebelumnya. Ini sudah saya geser lebih naik atau lebih keluar ya. Oke, mari kita tempelkan saja. Dan ini dilem sudah sekitar 1 jam ya, makanya sudah sangat kering banget. Dan kita harus hati-hati saat menempelkannya ya. Kita bisa tempelkan dari bagian depan dulu agar nanti lebih mudah. Ini ya sudah saya garis, ini ada garis putihnya, dan ini atasnya juga ada garis putihnya. Jadi kita satukan garis putih yang tadi kita buat. Dan ingat ya, cara memilih solnya adalah seperti tadi. Jangan salah, jangan keliru. Karena kalau kawan-kawan salah membeli, otomatis akan tidak bisa terpakai ya. Untuk tengahnya kita setel ya, agar bisa di tengah-tengahnya. Oke. Untuk belakangnya, untuk menempelkan di belakang, kita pegang spoolnya seperti ini ya. Yang dipegang kedua spool ini, terus kita pencet seperti ini ya, agar dia agak melebar. Terus kita langsung tempelkan sesuai garis ya. Jadi tempelkan sesuai garis yang tadi sudah kita buat. Dan akan seperti ini. Untuk tengah belum menempel, kita bisa dorong lagi dari dalam dan dari luar outsole agar tengah bisa menempel.
Kita tekan agak kenceng ya, biar semuanya menempel. Usahakan sesuai garis yang sudah kita buat atau kita bikin ya. Oke ya, ini sudah menempel ya, dan kawan-kawan bisa lihat sendiri ya hasilnya. Tapi ini setelah menempel dari lem, kita perlu jahit, dan kawan-kawan bisa lihat bagian depannya ini ya. Bagian depannya, bentar saya cerah dulu. Untuk bagian depannya sesuai ya, jadi tidak numpang dan pas. Ini pas ya, karena solnya ukurannya pas. Ya. Jadi seperti ini. Itu adalah cara memilih outsole yang benar, yang tepat, agar ketika dipasang seperti ini tidak kesusahan. Kalau lebih besar sedikit juga kesusahan, apalagi lebih kurang ya, itu akan lebih kesusahan lagi. Tapi ya, kelemahannya adalah bagian tengahnya ini ya, akan tidak tertutup ya ini. Karena tipe solnya beda ya, ini tipe solnya tipis di bagian tengah. Bukan tipis sih, sempit ya. Sempit di bagian tengah, menyempit seperti ini. Tapi tetap cocok dan tetap bisa dipakai. Oke ya, jadi itu yang bisa saya share mengenai cara mengganti dan menentukan sol yang tepat untuk kita mengganti sol sepatu bola seperti sol sepatu Puma universal ini ya. Ini universal berapa atau sepatu Puma apa, nanti bisa kawan-kawan tulis di kolom komentar. Oke ya, dan apapun yang menjadi informasi di komentar yang sudah komentar di video saya, terima kasih ya. Karena saya membutuhkan komentar kawan-kawan buat informasi kita bersama, karena banyak sekali di hal-hal persepatuan ini yang saya mungkin kurang tahu, yang saya kurang memahami, dan bisa kawan-kawan tambahi di kolom komentar agar semua orang yang melihat channel saya atau membaca komentar jadi tahu, jadi lebih berpengalaman lagi tentang mengenai hal-hal sepatu dan sol sepatu, dan tentunya yang berkaitan, contoh misal lem atau jarum sepatu atau apapun itu. Oke, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.